Kisah Said bin Amir al-Jumahi. Seorang pemuda bernama Said bin Amir al-Jumahi adalah salah satu dari ribuan orang mu'alaf yang datang dari daerah Tanim, daerah luar Mekah, demi memenuhi undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pembunuhan Qubayb bin Adi, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, setelah mereka berhasil menangkap Qubayb dengan cara menipunya. Jiwa muda dan kekuatan yang dimilikinya membuat Said mampu menerobos kumpulan manusia saat itu, sehingga ia dapat berdiri sejajar dengan para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, dan lainnya yang menyaksikan pemandangan saat itu. Kesempatan itu membuat Said dapat melihat para tawanan suku Quraisy yang sedang terikat. Tangan para wanita, anak-anak, dan pemuda mendorong tubuh Said untuk masuk ke arena pembunuhan. Di tempat para suku Quraisy melakukan balas dendam kepada Nabi Muhammad SAW lewat diri Qubayb. Dan sebagai balas dari para anggota suku Quraisy yang mati dalam perang Badar. Saat kerumunan yang sesak itu sampai ke tempat pembunuhan dengan membawa tawanan, berdirilah pemuda yang bernama Said bin Amr al-Jumahi dengan tegaknya di hadapan Qubayb. Ia menyaksikan Qubayb berjalan ke arah kayu yang telah dipancangkan. Said mendengar suara Qubayb yang tenang di antara jeritan dan teriakan para wanita dan anak-anak. Qubayb berkata, "Dapatkah kalian mengizinkan aku untuk melakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu?" Said lalu memperhatikan Qubayb saat itu. Saat itu, ia menghadap kiblat dan melakukan sholat 2 rakaat. Betapa bagus dan sempurna 2 rakaat salat yang dia kerjakannya. Said juga memperhatikan saat Qubayb menghadap para pemuka Quraisy seraya berkata, "Demi Allah, kalau kalian tidak menduga bahwa aku akan memperpanjang salat, demi Allah, kalau kalian tidak menduga bahwa aku akan memperpanjang salat karena merasa takut mati, pasti aku akan memperbanyak bilangan salat tadi." Said menyaksikan kaumnya dengan kedua mata kepalanya saat mereka memotong bagian tubuh Qubayb yang masih hidup. Mereka memotong setiap bagian tubuh Qubayb sambil berkata kepadanya, "Apakah kau ingin Muhammad SAW menggantikan posisimu ini dan engkau akan selamat karenanya?" Ia menjawab, padahal darah mengalir di sekutur tubuhnya, "Demi Allah, aku lebih suka menjadi pengaman dan meninggalkan istri dan anakku daripada Nabi Muhammad SAW ditusuk dengan duri." Maka semua manusia yang hadir saat itu mengancungkan tangan mereka ke langit seraya berteriak sengit, "Bunuh dia, bunuh dia!" Lalu Said bin Amr menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Qubayb mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang kayu seraya berdoa, "Allahumma asihim adadan wa qultum badadan wala tukhadir minnuhum ahadan," yang artinya, "Ya Allah, hitunglah satu demi satu mereka semua, bunuhlah mereka secara kejam, janganlah kau sisakan satu orang pun dari mereka." Qubayb pun meniupkan nafasnya yang terakhir. Pada tubuhnya banyak sekali bekas luka pedang dan tombak yang tidak bisa dihitung manusia. Suku Quraisy pun telah kembali ke Mekah dan mereka semua sudah lupa akan bangkai tubuh dan proses pembunuhan Qubayb. Akan tetapi, dalam diri seorang pemuda bernama Said bin Amir al-Jumahi tidak pernah hilang bayangan Qubayb sesaat pun. Said seringkali melihat Qubayb di kala tidur. Saat terjaga pun, Said sering melihatnya dengan ilusi.
tergambar di benak Said saat Qubaib melakukan sholat 2 rakaat yang begitu tenang dan nikmat di depan kayu yang terpanjang. Said mendengar getaran suara Qubaib di telinganya saat Qubaib berdoa untuk kehancuran suku Quraisy. Said menjadi khawatir terkena petir dibuatnya. Aku takut terkena hujan batu yang jatuh dari langit karenanya. Lalu Qubaib seperti telah mengajarkan Said apa yang belum diketahui sebelumnya. Qubaib mengajarkannya bahwa hidup yang sesungguhnya adalah akidah dan jihad di jalan akidah hingga mati. Qubaib mengajarkannya bahwa iman yang mantap akan menimbulkan banyak keajaiban dan mukjizat. Qubaib juga mengajarkannya hal lain, yaitu membawa pria yang dicintai oleh para sahabatnya dengan cinta seperti ini tidak lain adalah seorang nabi yang didukung oleh langit. Pada saat itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada Said bin Amir untuk memeluk Islam. Maka ia berjalan menghampiri kerumunan manusia dan mengumumkan keterlepasan dirinya dari perbuatan dosa yang telah dilakukan suku Quraisy, dan ia berikrar akan meninggalkan segala berhala yang pernah disembahnya, dan ia mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam. Said turut ikut berhijrah ke Madinah, dan ia senantiasa mendampingi Rasulullah SAW. Ia pun turun dalam perang Khaybar, perang-perang lain setelah itu. Setelah Nabi SAW kembali ke harapan Tuhannya, Said menjadi pedang terhunus bagi khalifah pengganti Rasul, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan ia menjadi satu-satunya contoh bagi orang yang beriman, yang berniat membeli kehidupan akhirat dengan dunianya. Ia rela mendahulukan Allah dan pahala yang akan diberikan daripada semua keinginan nafsu syahwat badan. Kedua khalifah Rasulullah SAW mengetahui dengan baik kebenaran dan ketakwaan yang dimiliki oleh Said. Mereka berdua sering mendengarkan dengan serius setiap nasihat dan ucapan Said. Said mendatangi Umar saat Umar baru menjadi khalifah. Said berkata kepadanya, "Ya Umar, aku berwasiat kepadamu agar engkau takut kepada Allah dalam urusan manusia, dan janganlah engkau takut kepada manusia dalam urusan Allah. Ucapanmu juga jangan pernah menyalahi perbuatanmu, sebab ucapan yang terbaik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Ya Umar, perhatikanlah dengan baik orang-orang yang telah Allah percayakan kepadamu urusannya dari kaum muslimin, baik mereka yang jauh ataupun yang dekat. Cintailah mereka sebagaimana engkau menyayangi dirimu dan keluargamu. Buatlah mereka membenci apa yang engkau dan keluargamu benci. Goncanglah kumpulan manusia untuk menuju kebaikan. Dan janganlah engkau khawatir terhadap kecaman orang selagi di jalan Allah." Umar pun bertanya, "Siapa yang mampu melakukan itu, wahai Said?" Said menjawab, "Yang mampu melakukan itu adalah orang sepertimu yang telah diberikan Allah kepercayaan untuk mengurusi permasalahan umat Muhammad SAW. Tidak ada lagi jarak antara orang sepertimu dengan Allah. Tidak ada lagi jarak antara orang sepertimu dengan Allah." Sejurus kemudian, Umar mengajak Said untuk menjadi salah seorang pembantunya, seraya berkata, "Ya Said, kami mengangkatmu menjadi wali, yaitu gubernur, daerah Hims." Said menjawab, "Ya Umar, demi Allah, janganlah engkau menimpakan fitnah kepadaku." Umar pun menjadi berang seraya berkata, "Celakalah kalian. Kalian meletakkan kepemimpinan ini di leherku, kemudian kalian mau lepas tangan dariku? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Kemudian Umar mengangkat Said menjadi wali di daerah Hims seraya bertanya, Bolehkah kami menentukan gaji buatmu?" Said menjawab, "Apa yang akan aku lakukan dengan gaji tersebut, wahai Amirul Mukminin? Sebab gaji dari Baitul Mal melebihi kebutuhanku." Dan akhirnya Said pun berangkat ke Hims. Sedikit sekali uang yang dibawa oleh Said bin Amr.
hingga tiba saat datangnya beberapa orang dari penduduk Hims yang dipercaya oleh Amirul Mukminin. Amirul Mukminin berkata kepada mereka, "Tuliskan nama-nama orang miskin kalian, sehingga dapat aku cukupkan kebutuhannya." Mereka pun melaporkan data yang mereka miliki. Di dalamnya terdapat nama Fulan, Fulan, dan Said bin Amir. Umar bertanya kepada mereka, "Siapakah Said bin Amir ini?" Mereka menjawab, "Dia adalah pimpinan kami." Umar bertanya, Pemimpin kalian termasuk orang fakir?" Mereka menjawab, "Benar, demi Allah." Lama waktu berjalan, namun di rumahnya tidak ada tungku api menyala. Maka meledaklah tangis Umar, hingga air matanya membasahi janggut. Kemudian, beliau mengumpulkan uang sebanyak 1.000 dinar, dan ditaruhnya dalam sebuah ikatan seraya berkata, "Sampaikanlah salamku padanya, dan katakan padanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan uang ini untukmu agar semua kebutuhanmu tercukupi." Datanglah utusan tadi kepada Said dengan barang bawaannya. Said melihat bungkusan itu dan ternyata di dalamnya terdapat banyak uang dinar. Ia menolaknya seraya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Seolah ia terkena musibah. Lalu datanglah istrinya tergopoh-gopoh sambil bertanya, "Ada apa, Said? Apakah Amirul Mukminin telah wafat?" Said menjawab, "Bahkan lebih dahsyat dari itu." Istrinya bertanya lagi, "Apa yang lebih dahsyat dari itu?" Ia menjawab, "Dunia sudah merasuki diriku untuk merusak akhiratku, dan kini fitnah sudah menyebar di rumahku." Istrinya berkata, "Kalau begitu, campakkan saja hal itu." Padahal istrinya tidak tahu tentang uang dinar tadi. Said bertanya, "Maka kamu menolongku untuk melakukannya?" Istrinya menjawab, "Ya." Maka Said mengambil uang dinar tadi dan ia membaginya di dalam beberapa bungkusan. Kemudian ia bagikan kepada kaum muslimin yang fakir. Tidak lama berselang, datanglah Umar radhiyallahu anhu ke beberapa daerah di Syam untuk memeriksa kondisi penduduknya. Saat ia tiba di Hams, dan daerah ini disebut Al-Kuwaifah sebagai panggilan kecil dari kota Kufah. Dan untuk mempersamakan daerah Hims dengan Kufah, karena banyaknya penduduk yang mengeluhkan kinerja para pegawai dan wali di wilayah mereka, sebagaimana yang sering terjadi di Kufah saat Umar tiba di sana. Beberapa penduduk menghampiri Umar untuk memberikan sambutan terhadapnya. Umar lalu bertanya kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian tentang Amir, pemimpin di sini?" Mereka mengadukan keluhan kepada Umar dan menyebutkan 4 kekurangan Amir mereka. Amir di sini adalah dimaksud pemimpin. Setiap satu masalah lebih besar dari lainnya. Umar berkisah, "Maka aku pun mengumpulkan Amir mereka, yaitu Said bin Amir, dengan orang-orang tadi. Dan aku berdoa kepada Allah agar dugaanku tidak dibuat salah, karena aku menaruh kepercayaan besar kepada Said." Saat mereka dan pimpinannya sudah tiba menghadapku, aku bertanya, "Apa yang kalian keluhkan dari Amir kalian?" Mereka menjawab, "Ia tidak keluar bekerja sehingga hari sudah amat siang." Aku bertanya, "Apa komentarmu dalam hal ini, ya Said?" Ia terdiam sejenak lalu berkata, "Demi Allah, tadinya aku tidak mau mengatakan hal ini. Namun karena ini harus disampaikan, maka aku pun akan menceritakannya. Aku tidak punya pembantu di rumah. Setiap kali aku bangun di pagi hari, aku harus menumbuk gandum untuk keluargaku. Kemudian aku harus mengaduknya dengan perlahan hingga ia menjadi ragi. Lalu aku buatkan roti untuk keluargaku. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk mengurusi permasalahan manusia." Umar bertanya, "Lalu apa lagi yang kalian keluhkan terhadapnya?" Mereka menjawab, "Ia tidak mau melayani seorang pun pada waktu malam." Umar bertanya, "Apa komentarmu dalam hal ini, wahai Said?" Ia menjawab, "Demi Allah,
Sungguh, aku juga sungkan untuk menceritakan hal ini. Aku telah membagi waktu siangku untuk berkhidmat dalam urusan mereka, dan waktu malamku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bertanya lagi, apalagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, ada satu hari dalam sebulan di mana ia tidak keluar untuk mengurusi kami. Umar bertanya, apa maksudnya ini, wahai Said? Ia menjawab, aku tidak memiliki pembantu, wahai Amirul Mukminin, dan aku tidak memiliki baju kecuali yang sedang aku pakai ini. Aku mencucinya sebulan sekali, dan aku menunggunya hingga ia kering, dan pada penghujung hari baru aku dapat keluar menemui mereka. Umar bertanya lagi, apalagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, seringkali ia menghilang kesadaran, sehingga ia tidak mengenali orang yang berada di sekelilingnya. Umar bertanya, apa maksudnya hal ini, Said? Ia menjawab, aku menyaksikan pembunuhan Qubayb bin Adi pada saat itu aku masih musyrik. Aku melihat para penduduk Quraisy memotong jasadnya, dan mereka bertanya kepada Qubayb, apakah kau ingin Muhammad SAW menggantikanmu di sini? Ia menjawab, demi Allah, aku tidak suka merasa aman dengan istri dan anakku, padahal Muhammad sedang dicucuk dengan duri. Dan aku selalu teringat akan hari itu, dan mengapa aku tidak menolongnya, sehingga aku menduga bahwa Allah tidak mengampuniku. Maka aku pun hilang kesadaran karenanya. Saat itu, Umar langsung berkata, segala puji bagi Allah yang telah membuat dugaanku kepadanya tidak rusak. Kemudian Umar mengirimkan 1.000 dinar untuknya, agar dapat memenuhi segala kebutuhannya. Begitu istri Said melihat uang tersebut, maka ia berkata, segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami lewat khidmat yang kau berikan. Belilah segala kebutuhan hidup kita, dan carilah seseorang yang mau diupah sebagai pembantu. Said berkata kepada istrinya, apakah kau punya sesuatu yang lebih baik dari itu? Apakah kau punya sesuatu yang lebih baik dari itu? Istrinya bertanya, apakah itu? Said berujar, kita kembalikan lagi kepada orang yang membawanya, dan hal itu lebih kita butuhkan. Istrinya bertanya lagi, apakah itu? Ia menjawab, kita pinjamkan uang tersebut kepada Allah sebagai gardan hasran atau pinjaman yang baik. Istrinya menanggapi, benar, dan engkau akan dibalas dengan kebaikan karenanya. Setelah ia meninggalkan majelis, maka ia membagikan uang dinar tersebut dalam beberapa bungkus, dan ia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, bawalah ini kepada janda fulan, yatim fulan, si miskin fulan, dan si fakir fulan. Semoga Allah meridhoi Said bin Amir al-Jumahi. Beliau adalah salah seorang sosok yang mampu mendahulukan kepentingan orang lain meski ia berada di dalam kondisi yang mendesak.